Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang main parameters di Kotlin. Nah, sebenarnya materi untuk Kotlin dasar udah selesai. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke awal, di mana teman-teman udah bikin main function ya. Jadi, di mana main function itu akan dieksekusi ketika program Kotlin itu berjalan. Nah, sebenarnya kita ngelewatin salah satu fitur yang namanya adalah main parameters. Ya, kalau di Java itu adalah main argumen. Nah, sebenarnya kalau di Kotlin ini opsional, teman-teman bisa pakai ataupun enggak. Tapi sekarang kita coba pengen menggunakan si main parameters ini. Nah, kadang-kadang saat kita menjalankan program, itu kita butuh input parameter dari luar. Contohnya ketika menjalankan program, kita butuh input misalnya konfigurasi database dan sebagainya. Jadi kan inputnya dari luar. Nah, bisa untuk konfigurasi program ataupun yang lainnya. Nah, Kotlin mendukung parameter untuk main function. Jadi, ini sebenarnya nurunin fitur dari fiturnya Java. Java itu ada istilahnya main argumen. Nah, teman-teman di Kotlin itu juga bisa menggunakan main parameters. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Itu sederhana. Jadi, di function main, teman-teman bisa menambahkan parameter argumen. Ini namanya terserah teman-teman apapun itu. Contohnya di sini biasanya args. Nah, di sini tipe datanya adalah array of string. Nah, ini array of string ini teman-teman bisa passing dari luar ketika nanti teman-teman menjalankan program si Kotlin-nya. Nah, habis itu teman-teman bisa tangkap isi dari main parameters-nya. Nah, untuk lebih jelas kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan bikin Kotlin file namanya main parameter. Selesai. Nah, di sini kalau ketika teman-teman ketikkan main, itu ada autocomplete yang dibawa main A. Main A itu adalah main plus argumen. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pilih main A. Ketika pilih main A, nah, lihat, otomatis si Kotlin, JetBrains IntelliJ dia akan autocomplete menambahkan argumen seperti ini. Nah, contohnya saya cuma pengen ngeprint si argumennya, jadi saya gunakan for value in args. Tinggal saya print line value-nya seperti ini. Nah, kalau kita running, ini hasilnya tidak ada apa-apanya. Nah, lihat, nggak ada apa-apanya ya. Nah, tapi setelah teman-teman running, itu di IntelliJ IDEA, itu biasanya di sini ada fitur konfigurasi cara ngerunning si program main parameter ini, nama filenya ya, main parameter. Nah, teman-teman bisa klik di sini, terus edit configuration. Edit configuration. Di sini pilih yang main parameter. Nah, di sini ada program argumen. Nah, defaultnya emang kosong. Jadi, makanya teman-teman kalau perhatiin ya emang nggak ada datanya. Tapi teman-teman sebenarnya bisa isi datanya. Contohnya, saya mau ngisi datanya Eko, spasi Kurniawan, spasi Kanedi. Saya klik OK. Saya coba jalankan lagi. Nah, hasilnya Eko, Kurniawan, Kanedi. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita butuh input dari luar untuk menjalankan programnya, teman-teman bisa menggunakan main parameter ini. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi, gimana kalau saya butuhnya emang pakai spasi? Nah, teman-teman tinggal pakai kurung buka, bukan, tanda petik ya, tanda petik string seperti ini. Eko Kurniawan, spasi, misalnya di sini Budi Nugraha, spasi Joko Nugroho, seperti ini. Ini tinggal saya klik OK. Saya running. Nah, keluarnya seperti ini. Eko Kurniawan, Budi, Joko. Jadi ini mirip kayak teman-teman ngejalanin program di terminal gitu ya, di command line. Habis itu teman-teman nambahin argumen di belakangnya. Jadi contohnya kalau saya biasanya manggil Java gitu ya. Kan sebenarnya kita belajar Java. Nah, ini kan ada argumennya minus version seperti ini. Nah, minus version itu dianggap sebagai argumen. Nanti akan masuk ke dalam argumen ini. Jadi kalau misalnya di sini saya edit, ini bisa minus Java misalnya ya. Oke. Terus kalau saya running, hasilnya ya minus Java. Kalau saya tambahkan lagi minus version seperti ini. Oke. Ketika saya running, parameter pertama arraynya minus Java, data yang kedua di arraynya minus version.
Nah, jadi seperti itu. Jadi itu kegunaan main parameters. Jadi ketika teman-teman butuh input dari luar, teman-teman silakan masukkan ke dalam main parameters. Next, kita akan bahas hal-hal tentang komentar di Kotlin.